Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Shadaqallahul azim. Yang kami muliakan, yang kami hormati hadirin jamaah ngaji fikih Masjid Suci Ati Saliman. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda akhir zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah menakdirkan kita membahas sholat id di waktu baru saja melaksanakan sholat id kemarin. Ditakdirkan oleh Allah. Mudah-mudahan ini menjadi tazkirah, menjadi pengingat untuk kita semuanya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Sudah beriman disuruh beriman. Ini menjadi kias bagi kita. Kita sudah tahu tentang sholat id, tapi kita diminta untuk merefresh pengetahuan kita tentang sholat id. Langsung saja kita ke kitab Kifayatul Akhyar. Faslun ila hadrat Nabil Mustafa Sayyidina wa Nabiyyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa khususan li jami'i masyayikhi wa masyayikhina wa khususan ila muallifi hadzal kitab Imam Taqiyuddin Al-Hisni nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fi darain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fi darain. Faslun fi salatil aidain. Fasal membahas tentang dua salat Id. Wa salatul aidaini sunnatun. Dan hukum melaksanakan salat Id ini adalah sunnah. Syafi'iyah meyakini sunnah muakkad, sunnah yang amat dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tidak melaksanakannya sangat rugi sekali. Kapan sholat Id ini mulai disyariatkan, diperintahkan? Itu di tahun kedua Hijriyah, berbarengan dengan puasa, berbarengan dengan perintah zakat, lalu juga diperintahkan untuk melaksanakan sholat Id. Wahya raq'atani yukabbiru fil ula sab'an siwa takbiratil ihrami wa fis tsaniyati khamsan siwa takbiratil qiyami. Dan sholat Idul Adha dan Idul Fitri ini adalah 2 rakaat. 2 rakaatnya di rakaat pertama setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, lalu membaca doa iftitah ditambah dengan takbir 7 kali. Jadi setelah membaca doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai selesai doa iftitah kita membaca takbir 7 kali. Allahu Akbar. Dan di rentang antara takbir ini membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Terus Allahu Akbar. Membaca lagi zikir tadi subhanallah
walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Sebanyak 7 kali takbiran. Setelah 7 kali takbir, imam membaca Fatihah. Ketika imam membaca Fatihah, makmum mendengarkan bacaan imam. Lalu selesai membaca Fatihah, imam membaca suratul Quran, membaca 1 surat dalam Al-Quran. Lalu si makmum membaca Fatihah. Jadi lalu setelah itu seperti sholat pada umumnya, kita ruku, lalu i'tidal, terus sujud 2 kali. Di sujud itu membaca seperti biasa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 2 kali, terus berdiri lagi. Di rakaat kedua, ketika setelah takbir intiqal, kita disunnahkan membaca takbir 5 kali takbir. Allahu Akbar. Lalu seperti rakaat pertama kita membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan setelah itu selesai sholat, kita disunnahkan membaca 2 khutbah. Setelah selesai sholat id, lalu dilanjutkan dengan khutbah. Artinya kalau khutbah ini belum selesai, rangkaian sholat idnya belum selesai. Terkadang ada orang yang meninggalkan baru selesai sholat id, dia belum sempurna sholat idul adha-nya. Kenapa harus membaca 2 khutbah? Kias daripada kewajiban khutbah sholat Jumat. Jadi sampai runtutannya atau rangkaian idul adha ini sholat id selesai, baru boleh kita meninggalkan masjid atau lapangan kalau yang di lapangan. Itu. Kata id ini mustaq minal aud. Dia diambil dari kata aud. Apa artinya? Karena dalam id ini adalah kembalinya hitungan tahun. Di dalam kurang lebih kita kembali bertemu lagi 1 tahun ketemu lagi sholat Idul Fitri atau Idul Adha, atau dimaknai dengan hari raya. Kenapa menggunakan diksi aud? Karena pada hari ini kembalinya manusia bertemu dengan kebahagiaan. Li'audis sururi bi'audihi. Kita berjumpa kembali kepada kebahagiaan di hari raya ini, hari itu. Atau karena banyaknya manusia yang kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya diberi nama Id. Adapun Idul Adha ini diterjemahkan secara bahasa, secara linguistik, ini adalah hari raya berkurban. Adha diambil dari kata doha. Jadi kurang lebih kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah berkurban. Kurban. Jadi doha asal katanya. Dan perintah sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha ini diambil daripada Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW, dan juga ijma. Kalau sudah berkumpul 3 dalil ini, berarti pensyariatan hal tersebut amat sangat kuat. Memang ada syariah yang tidak dilandaskan dari 3 dalil tersebut, ada. Misalnya hanya dari sunnah dan ijma, seperti salat tarawih. Tapi kalau sudah bertemu 3 dalil ini menunjukkan kekuatan dalilnya. Dari zaman Rasulullah SAW sampai hari kiamat nanti tidak akan ada yang menyelisihi kesunahan salat Idul Adha ataupun Idul Fitri. Dan juga dalil Al-Qur'annya fasholli li rabbika wanhar.
Nah, dari dalil ini para ulama berkesimpulan, beristinbat, memformulasi hukum. Bagaimana orang yang berkurban tetapi dia belum melaksanakan sholat Idul Adha misalnya, boleh atau tidak? Ulama berpendapat dari dalil ini dan juga hadis Rasulullah SAW meyakini bahwa tidak sah berkurbannya. Kenapa? Karena salah satu syarat untuk berkurban, waktu berkurban itu adalah setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Boleh nggak malam sebelum Idul Adha? Tidak boleh. Sah tidak menyembelihnya? Sah menyembelihnya, tetapi dia tidak mengandung atau tidak dihitung sebagai kesunahan berkurban. Dapat pahala nggak? Dapat pahala, kita bersedekah, tetapi tidak dihitung sebagai kurban. Jadi berkurban itu setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Kapan waktunya sholat Idul Adha? Waktunya adalah ketika setelah matahari terbit. Paling utama adalah ketika matahari mulai satu tumbak kurang lebih. Kalau di kita hari ini dengan subuh jam 4 berapa sekarang? 4.32 kurang lebih 6 lebih 15-an ya. Jam setengah 7 sudah bisa kita melaksanakan sholat Id. Nanti waktu afdolnya kalau sholat Idul Adha itu lebih awal. Karena ada kepentingan nanti panitianya orang-orang muslim mau melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Jangan diakhirkan. Berbeda dengan sholat Idul Fitri. Kalau sholat Idul Fitri itu disunnahkan agak diakhirkan sedikit. Maksudnya bukan diakhirkan sampai zuhur, tapi lebih mundur daripada sholat Idul Adha. Kenapa Idul Fitri harus agak lebih mundur? Karena memberi kesempatan kepada kaum muslimin, umat Islam yang belum selesai menyalurkan zakat fitrahnya. Khawatir ada yang masih belum selesai melaksanakan zakat fitrah. Maka kita beri waktu jeda sedikit agak dimundurkan. Jadi kurang lebih kalau sholat Idul Adha jam 6:30, sholat Idul Fitri jam 7. Kurang lebih seperti itu atau tergantung daerahnya. Kalau lebih ke barat berarti bisa lebih dari itu. Karena subuhnya juga lebih mundur. Lalu bagaimana ketika sholat Idul Adha-nya, tadi kurbannya, dia berbarengan dengan sholat Idul Adha. Nah, patokannya apa? Kalau sudah selesai dilaksanakan khutbah, selesai rangkaian khutbahnya, lalu dia langsung menyembelih itu boleh. Tapi kalau belum selesai, khotib turun dari mimbar dan dia sudah melaksanakan kurban, itu belum sah. Itu untuk kehati-hatian kita. Lalu bagaimana dengan misalnya seperti kemarin, kita Idul Adha-nya ada 2 hari. Ada yang hari Rabu, ada yang hari Kamis. Kalau yang meyakini hari Rabu, maka boleh berkurban. Yang meyakini Idul Adha itu hari Rabu, maka boleh melakukan kurbannya di hari Rabu. Kalau meyakini hari raya Idul Adha-nya atau 10 Zulhijjah di hari Kamis, maka dia harus menyembelihnya di hari Kamis. Tidak boleh di hari Rabu. Kenapa? Karena dia belum melaksanakan Idul Adha. Belum melaksanakan sholat Idul Adha. Karena Rasulullah SAW selalu berkurban setelah melaksanakan sholat Idul Adha.
Ya Rasulullah biasa di hari raya Idul Adha ini tidak makan, tidak minum ketika pergi melaksanakan Idul Adha. Baru beliau makan minum setelah melaksanakan sholat Idul Adha, dan baru makan serius setelah dengan daging kurban tersebut. Tapi berbeda dengan sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri itu disunnahkan sebelum berangkat ke masjid, itu kita makan dahulu. Jadi kurang lebih setelah Ramadan kita berpuasa 1 bulan penuh, sebelum melaksanakan Idul Fitri kita disunnahkan makan dahulu. Itu. Dan bagi keyakinan Syafi'iyah, hukum sholat Idul Adha dan Idul Fitri ini adalah sunnah. Dan disunnahkan sholat Idul Adha atau Idul Fitri ini secara berjamaah, tidak sendiri-sendiri, kecuali dalam ibadah haji. Kalau kita sedang beribadah haji, ini lebih utama sendiri-sendiri. Kenapa? Karena khawatir mengganggu rangkaian prosesi ibadah haji yang sangat padat, yang sangat hektik, sangat sibuk. Orang-orang kalau disatukan berjamaah ini tentu akan mempersulit, dan syariah tidak ingin mempersulit manusia. Jadi disunnahkan secara ijma dari zaman Nabi sampai hari ini itu sholat Idul Adha secara berjamaah. Seperti sholat-sholat sunnah lainnya, seperti istisqa, seperti sholat gerhana bulan, gerhana matahari. Dan disunnahkan hari ini waktunya adalah bainatulu isyamsi wazzawal. Durasi melaksanakan Idul Adha dan Idul Fitri ini dari mulai terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Ini durasinya. Jadi boleh di antara waktu itu sampai sore. Tapi kalau ada ini adalah kebolehannya. Sesuatu yang boleh itu tidak selalu harus kita praktikan. Terkadang orang salah memahami sesuatu yang boleh dimaknai sebagai harus dilakukan. Seperti misalnya gula itu boleh diminum. Tapi bukan secara berarti kita harus selalu minum atau makan gula. Seperti itu. Lalu sebagian pendapat mengatakan bahwa tidak masuk waktu Idul Adha dan Idul Fitri sampai tadi naiknya matahari seukuran tombak. Ini kalau menggunakan qila berarti pendapat minoritas. Mayoritasnya adalah ketika matahari terbit sudah boleh melaksanakan sholat id, baik Idul Adha maupun Idul Fitri. Tapi pendapat lain mengatakan, dan ini lebih sering dipakai di Indonesia, adalah setelah matahari 1 tumbak atau 2,5 meter. Dan bagaimana khutbah Idul Adha dan Idul Fitri? Disunnahkan pada khutbah Idul Adha dan Idul Fitri pada umumnya sama seperti khutbah Jumat. Yang membedakan adalah khutbah yang pertama membaca takbir 9 kali, dan pada khutbah yang kedua membaca takbir 7 kali. Jadi awali dengan itu. Kalau khutbah biasa kan diawali dengan hamdalah, lalu sholawat, syahadat, terus wasiat, terus ayat Al-Quran. Nah, dalam khutbah Idul Adha diawali dulu dengan takbir 9 kali, dan pada khutbah yang kedua takbir 7 kali.
Ini direkam dalam hadis hasan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga dikuatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Lalu wa yukabbiru min ghurubis syamsi lailatul 'idi ila ayyadkhula fis salati. Dan disunnahkan kita bertakbir, mengumandangkan takbir sejak matahari terbenam di malam Idul Fitri atau Idul Adha sampai masuk ke dalam waktu sholatnya Idul Adha, masih sampai masuk waktu sholatnya Idul Fitri. Dan di dalam sholat Idul Adha ini waktunya dari subuh hari Arafah sampai kepada waktu asar di hari tasyrik yang terakhir. Jadi 13 Zulhijjah asar. Asar tanggal 13 Zulhijjah. Itu disunnahkan untuk bertakbir. Kalau Idul Fitri tadi dari malam takbiran kita nyebutnya, yaitu ba'da maghrib, malam takbiran sampai waktu sholat Idul Fitri. Kalau Idul Adha dari malam takbiran ba'da maghrib itu sampai asar tanggal 13 Zulhijjah atau akhir hari tasyrik. Ada yang mengatakan pendapat lainnya adalah dari subuh hari Arafah. Berarti sejak tanggal 9 Zulhijjah. Itu disunnahkan untuk bertakbir, membaca takbir. Jangan dipakai keliling tapi enggak takbir. Sekarang kelilingnya semangat tapi takbirannya enggak. Dan dulu waktu kita kecil masjid penuh untuk takbiran. Sekarang orangnya tidur pakai MP3 yang disetel di toaknya masjid ya. Orangnya tidur. Zaman dulu orangnya takbiran, benar-benar takbiran sampai subuh. Sekarang kemajuan teknologi alasannya. Sudah ada MP3 nggak apa-apa, diwakilkan. Nanti yang masuk surga duluan MP3-nya. Orangnya tidur duluan. Itu kita sunnahkan memperbanyak kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan tempat terbaik untuk sholat id itu di mana? Ini pertanyaan klasik ya. Menurut madhab Syafi'i, sholat Idul Fitri maupun Idul Adha itu boleh dilaksanakan di lapangan. Kecuali kalau kita sedang di Makkah, maka yang utama adalah di Masjidil Haram. Atau kita sedang di Palestina, paling utama adalah Masjid Al-Aqsa. Bagaimana kalau kita di luar kota Makkah? Kalau seandainya ada uzur berupa hujan, bencana alam atau gerimis, maka di masjid lebih utama. Dan bagaimana kalau tidak ada uzur? Kalau masjidnya itu sempit, tidak bisa menampung seluruh jamaah, maka di lapangan itu lebih utama. Bahkan dimakruhkan untuk sholat di masjid. Kalau masjidnya sempit. Kita sudah tahu masjid ini kapasitasnya hanya 500 orang misalnya. Dan kita sudah tahu jumlah jamaah biasanya di masjid ini adalah 1.000 orang. Pasti tidak muat, maka di lapangan itu lebih utama. Dan ketika tidak ada uzur dan masjidnya itu luas, maka di dalam masjid itu lebih
utama. Masjid Suciati bagaimana? Masjid Suciati luas, maka di dalam masjid itu lebih utama. Jadi ini kontekstual ya, tergantung kondisi masjid masing-masing. Kalau sempit tidak menampung jamaah, maka di lapangan jauh lebih utama. Masjidnya luas, maka di masjid lebih utama. Berbeda dengan ketika di Makkah. Kalau di Makkah pasti di Masjidil Haram itu yang utama, tidak di tempat yang lain. Itu adalah pendapat dalam mazhab Syafi'i. Di masjid yang luas itu lebih utama. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, saya persilahkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.